Baik, nah jadi di sini kita masuk pada video yang terakhir ya, ataupun pada video yang berikutnya. Nah jadi di mana pada video sebelumnya kan kita sudah melakukan yang namanya itu order hosting ya, ataupun order hosting dan domainnya. Nah jadi pada video sebelumnya juga kan di situ sudah dijelaskan ya proses dari pembelian dari hostingnya ataupun cara order hostingnya. Nah kemudian ini kan kemarin juga saya sudah melakukan pembayaran untuk mengenai order hostingnya juga. Ini juga ada kontak ataupun konfirmasi dari admin ya bahwa registrasi domainnya itu yang kita bayar ataupun yang kita pesan pada beberapa waktu lalu itu telah sukses. Nah kemudian selanjutnya itu di sini kita cari sebuah konfirmasi ya. Ini kan konfirmasi pembayarannya. Nah, jadi di sini kita cari di bagian spamnya. Nah, jadi biasanya itu untuk konfirmasi yang terdapat di username-nya itu kan dia masuknya itu di spam, bukan di sini. Nah, jadi di spam ini di sini kita cari yang namanya Indosite Host DA Panel Hosting. Nah, jadi apabila ini sudah ada berarti otomatis di sini kita bisa mengakses ya ataupun mengupload di bagian websitenya. Nah, jadi pada video kali ini di sini kita tugasnya itu hanya mengupload ya, upload folder kerja dan database-nya ke dalam di akun yang ingin kita online-kan ini. Nah, jadi di bagian sini terdapat sebuah pemberitahuan ya. Silakan baca dan saksama. Nah, di sini terdapat sebuah username dengan passwordnya yang nantinya itu kita login ya. Kita login di bagian direct admin hosting panelnya. Nah, kemudian di sini juga terdapat link ya, halaman yang nantinya itu kita login untuk mengupload filenya. Nah, jadi ini. Kemudian ini juga setelah domain melewati masa progresis. Nah, jadi masa masa propagasi ini kan masa di mana proses dari yang namanya itu pembayaran yang sudah diproses seperti itu. Nah, jadi biasanya sih ya kurang lebih sih butuh waktu ya. Kurang lebih 1 hari bisa untuk konfirmasi pembayarannya. Nah, jadi langsung saja ya. Di sini kita masuk pada bagian ini, halaman direct admin hosting panel URL-nya. Kita klik pada bagian ini. Nah, kemudian pada bagian ini di sini kita diarahkan pada bagian halaman ini. Halaman direct adminnya. Nah, jadi untuk username-nya ini kita ambil saja yang ini. Kita ambil ya. Kemudian kita pastikan di bagian sini dengan passwordnya. Kita letakkan di sini. Oke, kemudian kita sign in. Kita simpan saja ya, simpan otomatis saja. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita diarahkan pada bagian ini ya, pada bagian halaman direct adminnya, di sini sebelum melangkah jauh pada upload database-nya, di sini kita coba perhatikan kembali untuk PHP-nya. PHP-nya. Jadi PHP-nya di sini kita gunakan PHP apa? Kita coba saja, kita pilih PHP 7.4 kemudian save. Ya, seperti ini. Ini adalah display-nya dengan Bedouin-nya. Ini sudah PHP-nya sudah kita ubah. Kemudian di sini kita buatkan dulu untuk database-nya. Nah, jadi untuk pembuatan database-nya ini kita cari yang namanya MySQL Management. Di bagian MySQL Management ini kita create new database. Nah, jadi untuk database-nya di sini kita masukkan itu laundry. Ya, laundry. Nah, jadi untuk nah jadi untuk penamaan database ini kita sesuaikan saja ya untuk database yang biasa kita buat sebelumnya itu, di mana database yang kita buat itu adalah Love Laundry. Nah, kemudian untuk sandinya ini kita otomatiskan saja ya, seperti ini ya untuk sandinya. Sandi database-nya itu.
apa ya, supaya lebih mempermudah sih kita pakai dekat saja. Sandinya itu kita ambil saja ini. Kemudian kita apa ya, create database-nya love laundry, create database. Nah kemudian ini kita ambil ya, ini penting ini, kita ambil semua saja. Nah kemudian kita klik, lalu kita masuk ke bagian ini, database-nya kan sudah dibuat ya. Nah jadi kita klik pada bagian PHP my admin-nya. Nah jadi di sini kan kita diarahkan ya, diarahkan ke bagian ini. Nah jadi nanti itu kita apa ya, ekspor saja untuk apa ya, di bagian database-nya. Nah jadi ini kita biarkan saja dulu. Di sini kita upload dulu untuk filenya di bagian ini, file manager. Di file manager ya. Nah jadi di file manager ini kita arahkan ke bagian public HTML. Ini kan apa ya, public HTML. Baik, nah jadi di sini kan untuk penguploadan file itu, di sini kita menuju pada bagian ini, halaman public HTML-nya. Kemudian untuk file yang ada di dalam ini kita remove saja. Ya. Nah kemudian selanjutnya itu kita upload saja untuk filenya itu. Nah jadi filenya, oh ya, kita ini filenya ini kita ekstrak dulu ke zip ya untuk penguploadannya. Nah karena pada saat kita langsung penguploadan, nanti itu filenya tidak bisa diupload. Jadi kita itu harus ubah dulu ke dalam bentuk zip, baru filenya itu bisa diupload seperti itu. Nah kemudian kita pindahkan saja ini yang sudah di zip. Kemudian di sini kita langsung saja ya untuk uploadnya itu di bagian sini, drop file ya. Lalu di sini kita pilih file yang sudah di zip tadi, di ini petugasnya. Kemudian kita upload. Nah jadi untuk proses penguploadan ini butuh apa ya, butuh proses ya. Nah jadi upload ini juga tergantung dari jaringan ya, ataupun koneksi internetnya, dan juga itu tergantung dari besar dari filenya itu. Nah jika memang filenya itu besar ukurannya ya, maka proses penguploadan juga itu ya butuh waktu yang lama ya, seperti itu. Nah jadi di sini kita tunggu saja ya, untuk proses penguploadan itu di sini masih 16% lah di bagian ini. Nah jadi di bagian sini, nah jadi di sini kita apa ya, biarkan saja dulu. Di sini kita menuju pada bagian ini, di bagian database-nya. Nah jadi di bagian database-nya ini kita upload saja database yang ada di bagian ini, database yang apa ya, yang belum online-nya itu, ataupun project yang kita buat di database-nya ini, di Love Laundry ini kita ekspor saja.
MySQL. Love. Kita kirim. Di sini kita letakkan di bagian download. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita impor saja database yang sudah kita ekspor tadi di bagian ini, Love Laundry. Kita upload, kemudian kita kirim. Lalu kita klik di bagian database. Nah, maka otomatis database-nya itu sudah masuk di bagian ini. Di database ini, data-datanya sudah masuk. Ya, seperti ini. Oke. Untuk database-nya sudah diupload ya. Kemudian kita coba cek kembali untuk proses penguploadannya. Ini butuh apa ya? Butuh waktu lah untuk prosesnya. Tergantung dari koneksi internet dan kapasitas dari file yang diupload. Nah, jadi di sini kita tunggu saja untuk prosesnya. Nah, kemudian di sini kita centang saja yang ini. Oke. Nah, jadi untuk filenya kan sudah di-upload. Kemudian di sini kita ekstrak filenya itu. Kita ekstrak. Ya, kita ekstrak. Ya, oke. Kemudian untuk file zip-nya tadi itu ini kita hapus saja karena memang tidak digunakan. Di remove. Ya, seperti ini. Ini sudah. Kemudian di bagian database-nya ini sudah. Untuk penguploadan filenya sudah juga ya. Baik, kemudian di sini kita coba buka apa ya untuk webnya dulu. Ya, di sini kita coba apa ya, ubah koneksinya dulu untuk koneksi ya. Di sini untuk koneksinya itu kita beri nama apa ya, localhost ya. Ini kita coba cek di bagian sini. Namanya itu di sini username-nya itu nih, username-nya ini. Kemudian nama database-nya ini. Lalu password-nya ini. Ya, kemudian kita save. Ya, seperti ini. Lalu di sini kita coba akses untuk apa ya, webnya. Kita coba login 12. Ya, dia masuk ke halaman seperti ini. Nah, jadi untuk halaman yang kita login ini adalah halaman login untuk bagian pelanggannya. Ya, bagian pelanggannya. Bukan petugas. Nah, jadi ini adalah halaman dari pelanggan. Ini ada riwayat transaksinya, kemudian di sini juga ada yang namanya biodata. Kemudian di bagian ini juga terdapat email. Lalu di bagian ini ada apa ya? Untuk yang ingin merubah apa ya? Password lama ke password baru seperti itu. Kemudian ini juga di bagian sini ada biodatanya seperti ini. Nah, jadi baik di bagian ini. Nah, jadi mungkin apa ya, kurang lebih seperti ini ya mengenai
untuk penguploadan penguploadan folder kerja dengan database ke dalam flash ataupun redirect admin. Nah, jadi webnya di sini untuk web yang saya buat ini dengan name saya sendiri, kemudian diikuti dengan laundry.my.id. Nah, jadi ini adalah nama dari web saya. Nah, kemudian untuk web saya ini berhasil di online kan ataupun berhasil kita unggah di bagian flash redirect admin. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti ini ya mengenai video penguploadan folder kerja dengan database. Nah, kemudian kita akhiri untuk video yang terakhir ini. Salam dan sampai jumpa.